Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Ceviche dari rumah pemirsa Pal TV. Hari ini masih di awal bulan Januari, tepatnya di tanggal 8 Januari 2025. Tentunya di jam 9 sampai dengan jam 10 kami memberikan informasi di program Halo Palembang, tentunya bersama aku Bang Cemidun. Dan juga dengan aku Bice Erica. Nah, seneng nian pagi ini pecah seperti biasanya ya pemirsa. Ya. Kita nak ngenjok ke segala informasi, segala hal yang akan ngupdate pemirsa galo-galo tentang seputaran Kota Palembang dan juga seputaran Sumatera Selatan tentunya ya Cemidun. Betul, Ya. dan ini masih di awal bulan Januari. Mungkin yang masih punya wishlist dan list ya, Iya, monggo dicicil-cicil adonian. sedikit-sedikit Yang ya. kira-kira nak beli apa, nak beli rantang, nak beli lemari baru. Betul. Biasa kalau awal-awal tahun mak ini lemak nian. Karena apalagi bentar lagi lah nak bulan puasa Ya. kan. Nah, kalau misalnya lagi bulan puasa ini, antara dia banyak nih yang nak dibelanja atau banyak nih yang nak kawin. Iya Tapi kan? juga ingat juga Cerica, karena ada lagi tren sekarang itu jangan membeli apa yang kamu inginkan di 2025. Jadi Nah, tapi laju nak belinya kapan? betul, 2030? harus yang diperlukan saja, jangan yang diinginkan. Oh, nggak boleh jadi hoarder Betul. istilahnya tuh ya. Nggak boleh jadi penumpuk barang-barang. Betul. Nah, apalagi Betul. mungkin yang punya wishlist menikah di tahun 2025. Wah, Cerica? Caknya kaget baik ya kalau kita masih nak menguasai dunia dulu pemirsa. Ngeri ya wishlistnya Bukan menguasai lagi, dunia. ya Nah, ini kan? khusus untuk yang ingin menikah di tahun 2025. Hari ini pas temanya kita akan membahas tentang tren urus pernikahan tanpa ribet. Kalau kita misalnya lihat flashback di tahun mungkin terakhir 2000-an kali ya, 2000 Yes, something betul. ya. Itu masih mengandalkan tim panitia. Benar, jangan lupa ketua panitia siapa, tim cuci piringnya siapa, Betul. yang Ini- jago meja siapa. Tim panitianya kalau yang lagi makan dia melok makan. Benar. Nah, belum lagi kaget acara lah mulai panitia baru datang. Panitia Betul. penyambut tamu bulok kan kadang-kadang itulah kadang-kadang masih galak nian kalau misalnya kita yo nikahnya tidak pakai WO yang benar, Ya. itu bakal jadi kendala dewek untuk yang punya acara. Nah, lemak nian kalau lah sudah semakin teknologi canggih terus Ya. zaman juga semakin canggih mah ini adonian banyak segala macam yang namanya IO, WO yang pacak mempermudah hidup gitu galo-galo. Ya kalau kita punya acara. Makanya kita temanya hari ini adalah tren urus pernikahan tanpa ribet. Kita akan mengulik bagaimana sih sebetulnya POV pernikahan tanpa ribet ini ya. Iya, Bersama dengan narasumber yang sudah sebenarnya. hadir. Selamat pagi, ada Baba Wira selaku founder keluarga Baba. Selamat pagi. Pagi. Manggilnya kakak berarti ya? Bebas, Baba aja cukup. Oh, Baba. nanti. Oke, baik. Kalau Baba nih galak ilusi, galak balik ke rumah kalau Baba nih kan. Kalau bukan Bobo itu namanya. Bobo. Kalau Cerica ingetnya lagu bahasa Inggris, Baba Black Sheep. Iya. Maklum lahir di London lah gitu kan. Udah masuk sih aku. Oh, udah masuk. Udah tahu ya ulak seberau ya. Apa dia kabar nih, Kak? Sehat Pagi ini manggil kakak atau cek? Cek kakak basingnya. Boleh ya. Kak Manggil Bidun. tante juga enggak apa-apa. Oh enggak jangan, masalah. Kak Rica. Sehat Kak Bidun, Kak Sehat, Rica. ya, Alhamdulillah. Cak mana Kak untuk dari segi tren pernikahan yang menggunakan WO semakin ke sini apakah semakin ramai atau justru mengalami penurunan karena kita tahu dewek daya beli masyarakat kan lagi turun. Mak mano dengan uang yang ngado ke acara. Ya. Cak itu. Oke, kalau nyambung dari obrolan yang di awal tadi, sebenarnya memang di 2-3 tahun terakhir baru kayak booming atau baru memang orang masyarakat Indonesia terutama di Palembang tuh sadar. Karena kan sebelumnya pakai panitia, pakai keluarga, pakai tetangga, pakai Pak RT dan teman-teman yang lainnya lah ya. Ya. Nah, 2-3 tahun terakhir sebenarnya momentumnya itu pas COVID. Nah, kalau dulu kan kalau keluarga itu datang seminggu sebelum, Betul. terus tidurnya susun dencis Yo, kayak gitu karena kan benar. harus nyiapin ini, nyiapin itu. Nah, cuman sekarang kendalanya adalah banyak warga Palembang itu keluarganya banyak rantau. Iya, baik di luar kota, luar provinsi dan luar negeri bahkan. Ya. Nah, akhirnya cuman bisa datang entah H-1 atau hari H aja. Nah, itu kan sulit tuh. Terus juga benar kata kami Dut sama Kak Rica tadi bahwa kalau ngelibatin panitia tetangga itu masih oke. Cuman bener-bener yang full effort, full bantuin tuh jarang sekarang. Akhirnya cuman fungsi mereka tuh bukan pelaksana tapi pengawas atau bentuknya sebagai koordinasi aja ke si WO-nya. Nah, belum lagi faktor utama kenapa sekarang trennya pakai WO semua adalah pengantinnya sih sebenarnya. Pengantin sama orang tuanya itu tidak
aktif full di Palembang. Oh. Kebanyakan LDR, si cowoknya di Kalimantan misal, rombongan batubara. Ya. Iya kan gitu ya. Black Diamond Kalau yang cewek kebanyakan Jakarta lah, kebanyakan Jakarta, terus nikahnya di Palembang. Nah, orang tuanya juga masih aktif. Ada beberapa yang masih aktif, kalaupun nggak aktif lagi, memang beradiknya juga kemana-mana lah kayak gitu. Jadi sulit untuk mempertemukan, sulit untuk duduk bareng. Bahkan beberapa kali untuk meeting tuh ya kebanyakan Zoom. Nah, kebanyakan kan jadinya komunikasi hybrid. Jadi antara si WO ke keluarga, si WO dengan pengantin, si WO dengan vendor, rata-rata almost 70% komunikasinya via online, ya entah itu grup WhatsApp, kemudian Zoom, atau nanti ada catatan-catatan kecil. Dan kemungkinan datang ke Palembang itu entah 2 kali atau 3 kali. Pertama ketika di link, kedua mendekati hari H, bahkan ada yang H-1 atau H-2. mepet Ya mepet kayak gitu, karena benar sih sebenarnya sulit untuk dapat cuti juga Kak. Kan kebanyakan pegawai ya, pegawai pemerintahan dan sebagainya, setiap akhir tahun justru kebalikan atau akhir bulan susah untuk cutinya. Nah, makanya mereka ngatur strateginya adalah bahwa oh yaudah cari waktu yang pas, kebanyakan di momen-momen besar, hari raya, kemudian hari libur nasional dan sebagainya. Tapi yang susahnya itu adalah vendornya masih kerja. Vendornya juga libur, makanya kami itu nggak pernah kena libur. Entah hari Lebaran dicari orang, masih hari akhir tahun masih dicari orang. libur hanya Jadi untuk yang lemah ya. iya kayak gitu. Tapi so far agak membaik, terus juga ngerasa memang kebantu, dan yang paling penting sih komunikasi juga. Walaupun memang semua sudah diserahkan ke WO, semua sudah diserahkan ke tim gitu ya, tapi perwakilan dari keluarga, perwakilan dari tetangga, terutama di kantor itu tetap, karena mereka yang lebih tahu wajah keluarganya yang mana, kemudian penempatan mana yang lebih pantas dan sebagainya, itu tetap ada koordinasi dan komunikasi dari pihak keluarga, pihak tetangga, dan juga pihak kantor. Gitu sih Kak Midun. Jadi kalau dari penjelasan Kak Wira tadi terkait dengan ini, jadi bukannya sekarang lagi bukan tren lagi ya, tapi kebutuhan. Kebutuhan. Kalau dulu kan kayak sesuatu yang kalau Tersier pakai ya, WO mewah ya. mahal, Keren gitu. premier ya gitu kan, kebutuhan premier. Nah, kalau sekarang kayaknya kebutuhan wajib Ya. deh kayak gitu. Apalagi tadi case-nya yang kalau kata Kak Wira ada yang kerja di Kalimantan, di Jakarta segala macam. Kan ini akan lebih terbantu sekali ya Betul. dengan adanya WO ini sendiri. Nah, kalau kita ngomongin soal keluarga Baba Kak Wira. Ini flashback lagi deh awal mula munculnya keluarga Baba nih, kenapa pada saat itu, atau justru melihat pernikahan sendiri yang tidak ada WO? Ada tuh yang kayak gitu ternyata. Pengalaman pengusaha ya WO, kan? karena dia Betul. merasa waktu dia nikah, aduh kacau balau nih semuanya gitu ya. Aku Jungkir balik ngurusin mau bantu sendiri. orang-orang lain Betul biar sekali. pernikahannya nggak kayak Terinspirasi aku. ya, benar. Oke, secara jujur ya, ini belum diceritakan kemana-mana. Belum. Kayak di Podcast Ini reveal terkenal itu pertama ya. berarti pemirsa ya. Kayak di Tolong podcast dipahami terkenal dan mahal itu disimak kan, ya. ini belum diceritakan kemana-mana Betul. gitu ya. Jujur kan secara pribadi basicnya sebelum jadi WO itu kan MC. Ya. MC dari tahun 2014 lah ya. 2014 sampai 2017 single fighter lah, ngikutin jejaknya senior-senior gitu kan. Kamidun dan teman-teman yang lainnya. Nah, akhirnya pada saat kami mau nikah secara pribadi kebentur tuh banyak kayak oh kok kalau dulu kan trennya kita ke gedung dulu ya. Iya, betul. Bukan ke WO dulu, bukan ke dekor dulu, bukan kemana-mana, tapi ke gedung dulu. Nah, ketika secara pribadi karena mungkin ngerasa udah ngerti dan udah tahu lah ya plus minusnya, ke gedung kok agak sedikit ribet, kemudian kayak saklek dalam artian oh kalau nggak pakai ini nggak ada kompensasi gitu, nggak ada kompensasi, nggak ada konversi, oh ini dikeluarin budgetnya, nggak bisa. Terus yang kedua nggak ada guidance atau yang dampingin. Jadi ya kita tetap Ujuk-ujuk datang ke gedung, habis itu udah kita Bingung tetap sendiri sendiri. ya. Ini langkah selanjutnya ngapain. Nah terus yang ketiga juga faktornya kalau dulu ya belum semudah sekarang. Kalau 2017 kan belum semudah sekarang tuh akses informasi untuk
tahu vendor bagus, vendor yang nggak usah bagus deh, bagus tuh relatif lah. Vendor yang profesional sama amanah tuh kan susah nyarinya. Jadi cuman dari teman ke teman, akhirnya kan dapat. Cuman kemarin itu karena agak rajin ya kayak, jadi keliling tuh, ke vendor dekor 1, 2, 3 didatengin tuh, 4 ngobrol dari harga yang mahal, sedang sampai yang murah, speknya seperti apa. Kemudian vendor semuanya fotografer, sampailah ke souvenir sama undangan. Jadi lengkap nih datanya. Sepalembang itu vendor-vendor yang ada di Palembang, baik yang ekonomis, medium, sampai yang high itu tahu. Cuman kan akhirnya tergantung budget juga. Nah akhirnya udah, terus juga masalah ketiga memang kemarin itu kalau kami kan kebiasaan di Komering lah ya. Komering itu harus nikah umur 28 atau 30. Nah, waktu itu aku umurnya 23. Nah, jadi 23 nikah, akhirnya agak tidak di full support oleh keluarga. Jadi nggak banyak yang bantuin, nggak banyak yang nolongin, ya hadir aja hanya beberapa. Nah, akhirnya singkat cerita mau minta tolong siapa? Akhirnya ya udahlah dikumpulin teman-teman, udah bantu ya, ente di sini, lu di sini ngerjain ini PSI, akhirnya jadi. Nah sudah dari situ pikir, yaudah teman kan yang ngasih tahu, udah buka aja WO. Enggak, aku bilang, karena WO ini susah gampang, karena pertanggungjawabannya itu berat lah, kayak gitu, bukan yang kalau gagal sekali nanti coba lagi, nggak bisa gitu kan. Tapi ada satu teman yang bilang gini, yaudah kalau lu urus nikahan dulu, coba nanti setelah ini aku pakai, gitu. Jadi 2 bulan setelah kami nikah itu langsung pakai, dapat job. Jadi langsung percobaan, judulnya bukan job, percobaan job berikutnya. Jadi alhamdulillah dari situ, karena kebetulan acaranya juga besar sama beberapa ada orang-orang penting lah kayak gitu. Akhirnya mulai notice nih, udah tahu. Tapi kan 2017-18 ngalir aja, 19 mulai berani ikut kayak wedding expo kayak gitu, kenalan dengan vendor-vendor besar. Nah, sampailah yang sebenarnya momentum di keluarga Baba itu di 2021. Satu, ketika dapat beberapa pejabat lah atau influencer lah ya istilahnya, kayak pageant, selebgram lah kayak gitu, yang followersnya banyak, influence-nya banyak. Akhirnya ada juga ya namanya keluarga Baba kayak gitu. Akhirnya pakai. Dulu ingat betul 2021 tuh baru masuk gedung-gedung besar sama hotel karena susah. Kalau dulu kan persaingannya ya ngerti sendiri lah ya, senior yang megang, makanya kalau masuk gedung ini pasti pilihannya 1 atau 2 kayak gitu. Nah kalau nggak ada tuh ke 5 ke 6 tuh nggak ada. Jadi untuk masuk itu memang rezeki dibawa oleh beberapa orang, akhirnya dikenalin. Nah gara-gara udah dapet yang besar, jobnya juga besar, ada waktu itu juga ada Ustadz Somad dan beberapa yang lainnya. Akhirnya mulai tuh dilirik, bisa ya keluarga, karena kan underestimate pasti ya, WO baru kan bisa nggak ya masuk di hotel, karena kalau dulu tuh kan gapnya jauh. Betul. WO rumahan sama WO hotel beda kelas kayak gitu, nggak akan bisa masuk lah kayak gitu, gesernya susah. Nah akhirnya bisa ya, ternyata ada alternatif lain. Dan sama yang paling aku ingat momentum kedua adalah kami tuh rekrutmen secara publish. Kalau dulu kan kami Sabtu Minggu free nggak? Oh ya free, yaudah yuk. Nah kalau kami kemarin memang opennya di Instagram, open recruitment wedding organizer yang freelance, yang tim yang freelance bawah ini. Nah ternyata antusiasnya gede. Waktu itu pertama kali lebih dari 1.000. Yang apply. Dan ternyata yang apply sama yang dapat di angkatan 2021 tuh orangnya orang hebat semua, maksudnya influencer semua ternyata yang memang punya engage, punya circle juga yang bagus. Akhirnya dari mereka. Itu range umurnya dari berapa ke berapa tuh? Kemarin pada strategi waktu itu memang nyari yang batas 25. Batas 25. Youth ya. Youth. Nah, terus setelah itu ya? sampai 30. Nah, sekarang balik lagi. Nah, kayak gitu. Jadi itu strategi bisnis lah, pakai tim yang umur berapa dan sebagainya tergantung kebutuhan. Gitu. Jadi momentumnya adalah ketika
pertama kali WO di Palembang, harusnya di pertama kali rekrutmen secara besar-besaran. Nah, terus yang kedua, sekarang ya ada tim kantor, ada aplikasi yang memang benar-benar memudahkan pengantin dan sebagainya. Itu sih. Berarti jauh lebih lengkap sekarang. Karena udah ya. tahun ke-7 Kak. Sudah 7 tahun ke-7 harusnya bertransformasinya jauh Kak. Nah, nggak berasa atau justru berasa banget nih? berasa soalnya berdarah-darah. Oh, sampai berdarah-darah, Kalau oke. sekarang memang melihatnya tidak berasa, tapi Betul. Iya, Orang kalau kan sekarang nggak bisa lihat di belakang jalan-jalan layar ya ya. mungkin kelihatannya kan. Iya, ya. Pemirsa di rumah ini semakin menarik kalau kita ngomongin soal pernikahan ya. Apalagi ini sudah mendatangkan terkait dengan yang mengurus begitu ya. Yang Yang ada langsung di ya belakang kepalanya. panggung, di depan panggung, Betul. di bawah meja bahkan. Sampai tidur di belakang dekor gitu. Orang, ya. Betul, karena kan WO tuh kadang-kadang buka buka angpau tuh harus di bawah meja biar nggak Betul tahu. sekali, jangan dilihat nian, jangan Betul. terjengok nian ya Day. Ya, kita bakal balik lagi tentunya di segmen kedua masih bersama dengan tema kita tren urus pernikahan tanpa ribet bersama dengan keluarga Baba. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo, Halo Palembang. Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang dan kami sudah masuk ke segmen kedua dan kami juga masih nak cerita-cerita dengan owner dari keluarga Baba Wedding Organizer yaitu Baba Wiranyo Dewe di sini. Yeah. Sudah sama kami. Di segmen pertama kami tadi lah sudah banyak nih yang ditanya ke tentang suka dukanya dan awal-awal ngapo keluarga Baba ini pacak terbentuk jadi wedding organizer pemirsa ya. Nah, ini langsung be mungkin nak nyambung lagi ya Kak ya. Siap. Kan itu tadi pas dari awal kan nggak mungkin dong langsung lengkap nian, ibarat kata tuh kan pasti akan ada kurang-kurangnya. Dari awal sekali layanan yang dipunya sampai sekarang sudah berkembang 7 tahun kan tadi Oke. katanya. Apa yang dipunya sama keluarga Bapak? Secara jujur kami pribadi 3 tahun pertama tidak ngambil paket pernikahan. Oh, oke. Full. Jadi wedding organizer only. Walaupun banyak yang minta, walaupun banyak yang dorong, banyak yang percaya, karena sejujurnya yang paling berat itu wedding paket. Oke. Karena bukan masalah mengkoordinirnya ya, bukan masalah komunikasi ke semua vendornya, tapi tanggung jawab bayarnya, negonya, memastiinnya. Nah ini yang kalau pendatang baru ya, maksudnya WO terus dengan senior itu kan bukan seniornya yang sombong sebenarnya, tapi kayak masa sih diatur-atur terus belum ada feel chemistry. Kan nggak enak ya dengan senior tuh asal ngomong dan asal nyuruh lah tanda kutip, kan nggak mungkin. Nah makanya aku secara pribadi ngomong ke tim bahwa kita 3 tahun pertama ini nggak ngambil paket, nggak ada paket dimanapun kayak gitu. Jadi kalau ada yang nikah di mana, yaudah kita aja WO-nya, vendor yang lain boleh, tapi tetap bantu, tetap diurus, maksudnya tetap dipertemukan, cuman paymentnya bukan satu pintu. Jadi langsung. Ternyata bener kejadiannya kan sekarang baik dari yang dulu sampai yang sekarang kan salah satu penyakit WO itu adalah nggak amanah ya. Terutama sebenarnya bukan nggak amanah ngatur rondon atau ngatur foto salaman tuh enggak. Tapi lebih kepada ngatur paket sih sebenarnya. Dia punya paket, udah orang percaya, orang bayar, kemudian terus nggak diterusin nih. Betul. Berhenti sampai di dia aja nih. Kadang-kadang ada MUA yang nggak dibayar lah segala Betul. macam MC Nah gitu-gitu. sebenarnya dia terusin, tapi untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan pengantennya. Nah ini yang kita waktu itu ngelihat kondisinya kan jadi yang terbaik itu terkenal itu kan ada 2. Jadi yang terbaik atau jadi yang berbeda. Nah pada waktu itu di saat semua jual paket dan sebagainya, kami tetap tuh kekeh jadi jual WO aja. Nah jadi akhirnya naik tembus ke beberapa circle, akhirnya udahlah kita paketnya atur sendiri, kemudian WO-nya Baba aja kayak gitu. Jadi waktu itu kilas baliknya seperti itu, dan sampailah akhirnya ada yang ngedesak tahun 2021, 2022, yaudahlah kami percaya pokoknya nggak mungkin bla 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 bla. Aku diskusi lah sama istri karena sampai tahun 2021 masih single factor, belum dibantu istri. Jadi kemana-mana ngurus perintilan, pokoknya yang dikerjain anak-anak sekarang itu baik before after itu aku udah ngerjain semua. Oke. Nah jadi waktu itu akhirnya yaudahlah Bismillah. Nah barulah
ngerti, oh, enak tuh ngomong karena kan selama ini udah jadi WO only ya, komunikasi udah dibangun, kemudian relationship juga udah bagus, nama baik juga udah dapet, akhirnya ya udah bisa. Nah, yang tantangan selanjutnya itu bukan ke vendor sebenarnya, ke keluarga. Keluarga inti sama keluarga ring 2 nih yang agak repot nih sebenarnya karena dia nggak ikutan dari awal kan kebanyakan. Oh iya, dan Nah, kadang suka ngatur-ngatur juga. iya, sampai ada satu momen di pengalaman kami ikut ngatur, tapi orang tua aslinya, orang tua intinya nggak mau ikutin si omnya itu. Sampai dia bilang, udahlah ngomong ke kami, kalau kalian nggak mau ikut, aku pulang aja katanya. Yaudah, kami ngelapor lah maksudnya ke orang tua. Udah deh, nggak usah dipikirin, pulang aja suruh dia. Dia nggak bayar berapapun. Nggak bayar Rp1 pun katanya dia nggak nyumbang nggak ikut udahlah jangan ikut ngatur kecuali dia nyumbang gitu kan sampai segitunya. Nah akhirnya kami belajar banyak pengalaman dari situ, udah banyaklah suka dukanya, ditunjuk orang, didorong orang dan sebagainya. Kalau sekarang enak ya, serba mudah viral ya, kalau dulu kan enggak ya, susah kayaknya. Terus juga dulu banyak tuh masih trennya kayak aku udah bayar WO, suka-suka aku udah ngomongnya kebun binatang dan sebagainya. Oh, wow. Serem-serem kalau zaman dulu. Sekarang aja orang udah nganggap WO tuh minimal sejajar lah. Maksudnya partner jatuhnya, bukan yang kayak buruh Pelayan, kerja, ya. bukan Betul, pelayan, bukan yang memang tanda kutip babu, bukan. Tapi sekarang tuh kesannya oh yaudah sejajar. Karena kami juga udah di awal udah bilang, memang semua satu pintu diserahkan ke kami, tapi tetap ada koordinasi sama komunikasi sama keluarga. Jadi bukan yang oh semua WO, nggak bisa juga kayak gitu. Karena kuncinya itu di keluarga. Karena nah ini yang kadang masyarakat Palembang tuh nggak ngerti adalah keluarga itu sebagai penyelenggara. WO itu sebagai pelaksana. Nah, pelaksana akan dapat poinnya ketika kesepakatan dari penyelenggara. Gak mungkin dong pelaksana ujuk-ujuk itu tuh WO-nya asal apa kalau tanda Palembang enggak apa-apa ya macak-macak gitu kan. Macak-macak ngatur dewe sok-sokan. Enggak, sebenarnya itu sudah hasil kesepakatan. Cuman di hari H kan enggak semua orang ikut dari awal. Benar sekali. Itu Dan ada sih yang tiba-tiba datang terus kemudian mau ngatur-ngatur juga banyak biasanya ya. Dengan pengalaman aku nih sudah ratusan dek ngurusin wedding. Wadaw. Jadi memang ini suka dan dukanya ya. Tapi kalau kita lihat juga permasalahannya juga tidak berarti sampai di situ nih Kak. Kalau misalnya orang yang pakai WO nih sebelum ada anggapan mahal. Betul. Ada anggapan WO-nya untung besar nian. Iya. Nah, itu mungkin misunderstanding antara calon dan juga WO-nya atau justru memang ya namanya orang berdagang pasti akan ada untung ya. Betul, gitu. betul. Kalau mahal itu kan sebenarnya relatif. Ya. Tergantung siapa. Makanya kalau aku pribadi sekarang konsennya adalah ngelihat barang mahal, itu aku nggak ngomong mahal. Ya. Akunya aja belum siap atau belum mampu atau belum butuh kayak Ya. gitu. Nanti kan akan ada masanya mahal. Nah, balik lagi ke mahal, WO tuh mahal. Iya, tergantung sudut pandangnya, POV-nya, kebutuhannya. Kalau misalkan seandainya kalian masyarakat itu bisa ngatur sendiri, ngerange sendiri, ya bisa jadi lebih murah. Tapi percayalah teman-teman, aku pernah dapet case Kamidon Karica. Dia udah bawa brosur semua vendor, dia udah ngechat semua vendor, bahkan dia punya tabel Excel yang RAB kayak gitu ya. Terus dia bilang, Kak, kalau pakai Baba berapa gitu kan? Oh sekian. Dia agak diem gitu kan? Kok bisa gitu kan? Ada memang part yang dia ternyata lebih murah. Kayak gitu. Aku bilang gini, nggak apa-apa, memang lebih murah, selisihnya mungkin 10 juta lah selisihnya. Pertanyaannya, 10 juta ini mau nggak keluar ekstranya, tapi kamu jauh lebih nyaman, jauh lebih aman. Karena gini Kak, vendor nih, kita agak sedikit ngomong wedding hack lah ya. Di wedding hack, wedding tip lah istilah anak-anak Gen Z sekarang. Pengantin langsung ke vendor, boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Bisa jadi dapat lebih murah nggak? Bisa jadi. Kalau kenal. Kalau kenal. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, itu level 1. Level kedua adalah gimana komunikasi sama koordinasinya. Seandainya udah bayar sendiri, udah pesan sendiri, terus
yang dipesan itu vendor itu adalah one prestasi. Ya. Oh. Nah, kami WO nih, WO only gitu ya. Nah, si WO only bisa nggak marah atau ngedesak nge-push si vendor? Tentu saja nggak Bisa. bisa dong ya. Bisa sebenarnya, cuman agak ada batas, Ya, ada betul. gap. Beda halnya kakak pengantin itu bayar ke kami, terus kami bayar ke vendor. Ya. Nah, bayar ke vendor itu jauh lebih mudah ngomongnya. Karena kenapa? Satu Karena pintu beban ya? tanggung bukan satu pintunya aja, tapi tanggung jawabnya adalah kami. Kami pernah dapat vendor bilangnya gini, Kak, udahlah nggak usah ikut-ikutan. Ya. Pengantinnya aja nggak marah. Oh. Kan pengantinnya yang bayar. Ya. Oh. Oke, sekarang dibalik. Aku yang bayar. Pengantin nggak marah, aku yang marah. Ya, Kenapa? betul. Karena ya beda, Alih beda tanggung jawab beda serahkan tanggung ya, yang jawabnya. punya. Nah, di situ yang kadang nggak kelihatan di Instagram, nggak kelihatan di sosial media, dan agak sulit untuk dijelaskan. Kenapa pakai WO itu sebenarnya ditanggung jawab seperti itu? Karena kami lebih enak kalau kami yang bayar Betul. ke vendor tersebut, itu sih sebenarnya. Oke, memang dia akan sedikit lebih pricey nih pemirsa, tapi yang jelas jauh lebih nyaman ya Kak. Jauh lebih nyaman dan jauh lebih terukur. Karena Dan ada juga- Rupado Hargo. Betul. Ya. Pricey tadi untuk membeli jasa ilmunya Betul. begitu ya. Kan Dan kita juga tatanannya yang sudah diketahui. Iya. Karena Jam kan sudah terbangnya. sering, jam Betul. Nah, terbangnya. karena Pengalaman. di wedding itu banyak banget baik yang minor sampai mayor yang resiko-resiko. ya. Mulai dari acaranya, mulai dari persiapannya dan sebagainya. Nah, akhirnya fungsi tugas kami itu di situ. Nah, cuman ini juga perlu disampaikan bahwa 2-3 tahun terakhir WO itu tanda kutip cuman untuk ngatur foto, salaman, pokoknya rondon udah deh kayak gitu ya. Akhirnya semua pesan sendiri, semua udah urus sendiri, semua bayar sendiri. Nah, tapi kesininya 2 tahun terakhir deh, 2 tahun terakhir itu WO itu dipakai sebagai wedding planner. Oke. Karena enaknya ke WO itu adalah kita bersifat objektif. Beda loh, maksudnya ke WO itu kayak kami nih. Kami kan sampai hari ini tidak terikat dengan venue dan vendor manapun. Oke. Artinya misal kami itu datang ke aku, udah punya plan venue A atau vendor A gitu kan. Bisa nggak berubah? Bisa aja. Nah, kadang tanda kutip vendor ini sering ngomong, ini ngatur ini nih apa motong rezeki orang, terus ngatur-ngatur wedding orang dan sebagainya. Sebenarnya itu tuh kesepakatan aja. Nah, cuman balik lagi enaknya ke venue ke WO duluan itu karena kita tidak terikat dengan vendor manapun, venue manapun. Nanti informasi yang dikasih itu sifatnya objektif. Ya. Oke. Plus minusnya pasti ada ya, termasuk Baba juga ada plus minusnya. Nah, mudah-mudahan dari informasi yang kami kasih menjadi bahan pertimbangan pengantin dan keluarga. Oke, baik. Nah, yang salah ini adalah kebanyakan cuma nanya press list. WA Karena Kak, biasanya press mundur. listnya dong, habis itu Mundur habis dikasih itu. mundur. Mundur. Hit and Sebenarnya run ya. press list itu nggak bisa gambarin secara utuh. Betul. Makanya lebih enak, lebih repot di awal ketemu. Kalau udah yakin nih cari tahu, oh WO-nya oke, ini track record segala macam, datengin dulu deh minimal. Karena yang paling membedakan paket pernikahan 1, kedua dan seterusnya itu selain vendor adalah WO-nya, nyaman nggak? Karena kan nikah sekarang tuh 6 bulan, bahkan kami dapat yang Juni 2026. Saking Juni, Juli, fully Agustus prepare-nya 2026. ya. Berarti setahun lebih dong kayak gitu. Nah, kalau kebayang nggak kita ngobrol dengan orang yang nggak asik, orang yang nggak enak ngobrolnya, komunikasinya AIU, terus kalau ditanya nggak bisa jawab, nggak expert soalnya kan nggak punya jam terbang, terus networknya dikit. Jadi kalau kita ke vendor ini nanti ya Kak kita konfirmasi dulu, nanti ya Kak kita coba dulu kan enggak. Ya. Kalau ke vendor WO yang memang udah profesional, WO yang udah dapet namanya, itu enak komunikasi dengan vendornya. Oke, nah itu kalau misalnya segala drama ya Kak dari timnya Baba, dari wedding organizer Baba ke customer. Kalau drama-drama dengan vendor sendiri nih Kak gitu. Boleh mungkin di-share ke pemirsa semuanya apa aja nih Drama, kendala-kendalanya gitu. Oke, drama itu sebenarnya relatif lah ya, besar kecil juga relatif. Cuman kalau kami sih nggak ada sih, kalau kami ya karena harmonis lah ya ke vendor-vendor. Cuman kadang kenapa ada WO nggak serak sama vendor A, vendor atau nggak suka sama Nggak sejalan WO-nya, lah nggak ya. sejalan, itu karena memang beda kepentingan. Contoh, dekor deh. Dekor tuh kan POV-nya adalah bagaimana membuat satu tempat itu bagus.
pokoknya penuh kan, tren wedding sekarang tuh rimbun. Oh iya Hutan, betul, hutan, betul hutan sekali. tropis. Amazon Yes, ya. ya. Jadi tren Welcome sampai to the 2025 masih lah Masih, kayak gitu. ya. Salah satu dekor adalah memang full forest lah nyebutnya. Nah, tapi kan di sisi dekor bagus dong. Nah, sisi WO susah. Kenapa susah? Sempit. Jalan salaman nggak bisa, jalur foto nggak bisa. Gerak bebas susah terus ya? layout kursinya sedikit. Betul. Pasti kan sedikit, lebih banyak standing. Nah, Habis cuman ya. Palembang tahu sendiri, nggak mungkin ngundang nggak 1.000, kecuali yang di depan kita ya gitu. Nah, cuman kan akhirnya rata-rata kalau 1.000, kursi sekarang kan di beberapa gedung kan cuma 600 sampai 800. Ya. Nah, itu yang normal, yang dekornya nggak yang full. Nah, sekarang kalau pengantin itu mau dekornya full, pasti berkurang lagi dong, maksimal 500. Nah, kemana sisanya? Nah, itu kan tugas WO. Dekor kan udah pulang, udah tidur, udah ini. Nah, itu tuh kadang beda kepentingan. Nah, cuman dari sisi kami makanya paket itu jadi wedding planner. Terlibat dari awal, penentuan konsep. Udah dikasih tahu plus minusnya. Kalau mau full dekor, full forest, nggak apa-apa. Tapi yang dikorbankan adalah kursinya, Ada kekurangannya ininya, dan ya. sebagainya. Oke. Itu sih sebenarnya. Jadi memang ini tergantung kepentingan dan juga kebutuhan kalau soal dekor ya. Tadi udah Betul. jelasin sama Kak Wira terkait dengan dia. Mungkin ada yang pengennya rimbun gitu ya. Atau tapi mungkin minimalis, iya, ya kan, yang nggak tapi terlalu banyak. resikonya tadi kursinya nggak bisa terlalu full gitu. Ada yang memang mungkin kayaknya Kak aku pengen semua tamu masuk begitu kan. Jadi memang ini tergantung. Jadi makanya konsultasi gitu. Karena ya. kan wedding dreams orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ada wedding dreams orang tuh di dekor. Ya. Ada wedding dreams orang itu di fotografer. Ya. Di make up. Pokoknya aku nggak apa-apa, yang lain vendornya B aja. Tapi aku satu ini harus ini. Ya, kan? betul. Nah, jadi tapi beda dengan orang tua. Kalau konsen orang tua tetap gedungnya, Nyaman. kursinya, Tamunya parkirnya sebanyak gitu mungkin, kan, ya kan? areanya. Sama satu lagi makanannya enak apa iya, enggak? biasanya gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi memang sebenarnya sangat amat enak pakai wedding planner ya, karena nantinya apapun impian kita itu bisa disetting sebenarnya. Betul. Jadi nggak asal-asalan. Karena ya dari kan? awal itu kita kan memang ada pilihan. Nah, cuman setiap pilihan itu akan dijelaskan. Ya. Kalau A plus minusnya ini, B ini, C ini. Nah, dari informasi ini kami akan kasih pilihan, terus jadi bahan pertimbangan. Baru tuh, bukan yang kayak dulu, Kak kami cuma ada vendornya ini. Nggak Terus ada nggak pilihan, dijelasin pula gitu kan plus minusnya. Jangan sampai kesannya udah pakai WO kok nggak dijelasin kalau pakai ini minusnya ini. nggak ada pilihan apa-apa ya gitu ya. Betul, Padahal udah betul. ambil jasa kita. Betul. Gitu Oke, ya. pemirsa di rumah masih ada satu segmen lagi tentunya hari ini bersama dengan keluarga Baba terkait kita membahas tren pernikahan tanpa ribet. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami dan masih di Halo Palembang. Kita Ya. sudah masuk ke segmen ketiga. Serunya dari tadi kita sedang membahas soal tren pernikahan yang ada di Kota Palembang yang Betul. akan berlangsung di 2025. Dari segmen pertama sama kedua kita tuh tadi sudah ngobrol ya, Cek Midunnya, apa dia suka dukanya, apa dia isi drama-drama perweddingan itu ya kan, pemirsa Jadi ini lebih galau-galau. ke curhat dengan realita yang terjadi di lapangan Betul ya. sekali, karena tentu saja tidak mudah untuk menjadi wedding organizer maupun Ya. wedding planner. Betul. Ya, Cak Midunnya, banyak ups and down-nya dan banyak nian segala hal yang harus dihadapi. Bukan cuma yang cantik dan manis aja yang tertampang di Instagram. Ya. Betul. Nah ini kita nak nyambung lagi nih masih sama Kak Baba ya, dari wedding organizer keluarga Baba. Kak, kita tadi lah sudah ngomongi soal dramanya apa, terus suka dukanya apa, terus balik lagi ke zaman masih waktu ngurus dari awal banget. Nah, kita kepengen tahu apa sih bedanya antara wedding organizer keluarga Baba ini dengan yang lain. Tentunya punya spesialisasi dewek dong. Tolong Ngeri dong ini apa pertanyaan bedanya? ini. Ngeri ini pertanyaan Karena ini. Ini susah ini. kita ngomongin soal harga kan, tentunya ada Iya, harga ada betul, rupo. betul, Apa betul. istimewanya keluarga Baba ini ya kan? Sebenarnya kalau yang lebih enak menyampaikan kebaikan itu biarlah orang lain. Asik. Ya, biarlah menilai. Karena kalau kita yang menilai kan tidak objektif jatuhnya. Betul sih. Walaupun setiap perjalanan masing-masing pasti ada plus minus, pasti ada kayak pelajaran, ya masih ada minor dan sebagainya. Cuman satu PR kami itu setiap kami satu timnya.
bedanya. Baik yang tim di lapangan itu sekarang total 73. Wow, banyak nian memang ya. 73 itu memang rekrutmen. Ya. Satu rekrutmen. Bukan freelance berarti Bukan ya? freelance. Jadi kenapa rekrutmen? Artinya kami sudah ngefilter jauh-jauh hari, kemudian sebanyak-banyaknya. Tadi kan udah rekrutmen 2021 1000, 2022 700, 2000 berapa 1000. Nah, terakhir 500 sekian karena singkat 4-5 hari. Nah, dari 500 itu kami nerima cuma 5 sampai 10. Nah, kebayangkan berarti orang yang diterima, orang yang ada di acara teman-teman semuanya itu bukan orang sembarang. Udah minimal Sudah satu pilihan mengalahkan ya? banyak orang. Oke. Ya, skillnya, kompetensinya dan attitude sih sebenarnya. Terus yang kedua, kami setiap bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada training, ada role play. Jadi kalau kata orang, Kak bisa nggak milih tim misal? Kadang kan aku mau ini aja soalnya ini yang lebih gesit. Aku mau ini aja karena lebih oke kayak gitu. Bisa kalau jobnya satu. Kalau nggak banyak weddingnya Iya, ya, tapi ini full kalau semua. ini cuman yang bisa kami pastiin adalah semua tim yang keluarga Babas standarnya sama. Semua Kualitasnya posisi, sama ya, semua dikasih posisi. 100%. Nah, yang sering jadi rebutan tuh adalah si personal assistant Oke. yang dampingi pengantin. Nah, itu kan sering jadi rebutan karena misal temennya kemarin nikah, personal asistennya si A. Ya. Udah Kak aku pengen ya si A itu gitu kan. Padahal kami kayak personal assistant tuh ada 5. Oke. Jadi sama sebenarnya, malah yang sering disebut orang itu adalah yang paling junior. Oh. Yang paling junior jujur, dia masuk 2022. Kalau yang lain 2021, 2020 dan sebagainya. Nah, standarnya kami dibuat sama karena kenapa? Satu, kami sering ada role play. Yang kedua, kami setiap bulan Zoom meeting semuanya. Yang 70 itu apa namanya? Evaluasi. Jadi kayak PM ngasih tahu, lo di job ini banyak ngelamun. Lo di job ini kurang gesit. Lo job ini kayak gini. Nah, jadi sama kami sekarang alhamdulillah sudah ada HR di kantor. HR itu setiap job itu memberi nilai atau poin ke tim. Jadi misal yang runner atau LOMC, kalau ada report misal Kak Midun MC-nya, yaudah ngasih tahu nih ke aku ngasih tahu ke HR, HR si ini nih jutek, si ini telat atau si ini, nah itu tuh akan ngurangi. Nah kami karena ada penilaian dan setiap tahun akan ada kayak best leader, best ini, nah jadi terukur kinerja timnya. Terus selain tim lapangan, ada juga tim kantor. Nah ini yang jarang tidak semua orang punya. Tim kantor itu adalah yang memang in-house, yang digaji bulanan. Kalau yang tadi, nah sama yang freelance tadi memang bekerja ketika ada acara. Cuman mereka itu tidak boleh ikut orang lain. Karena pengalaman aku di awal-awal, dia Sabtu ikut Baba, Minggu ikut orang lain, Minggu depannya ikut orang lain, Minggu depan baru balik lagi ke kami. Jadi kontaminasi nanti ya. Nah, kontaminasi. Kak, kok di Baba ribet nian ya? Kok banyak aturan? Kayak kami kan gladi atau meeting harus ikut Kak. Ya, betul. Kayak gitu. Kalau di WO, beberapa WO kan nggak harus langsung aja hari H pakai seragam. Terus kalau yang lain kan seragam hitam misal. Kami warna-warna, Kak aku nggak mau pakai warna ini segala macam. Nah akhirnya kan karena dia udah sering ke WO, dia punya kayak referensi yang banyak, akhirnya pembanding jelek kesannya. Terus juga apa namanya mereka kontrak setahun. Jadi nggak boleh, bahkan di kontrak kami itu tidak boleh mendirikan WO. Tapi setelah 6 bulan boleh. Jadi 6 bulan setelah resign dia nggak boleh. Karena kan ilmunya banyak tuh. Bisa aja asal karena kenapa? Karena dia baru sekali 2 kali ngejob. Udah dapat teman terus dia buat WO. Nah, ini yang ada yang seperti itu ya. Kalau di beberapa WO lain banyak. Akhirnya kan apa? Yang susah itu adalah yang sedih adalah masyarakat, pengantin yang jadi korban. Betul. Dia belum berpengalaman, dia belum berkompeten, akhirnya dia buka WO. Jadi percobaan. Jadi percobaan temannya. Nah, itu kami hindari. Dan jadi takut kami juga, ada denda. Jadi kalau misalkan mereka belum 6 bulan udah buat WO, jadi kena denda kayak gitu. Nah, kantor ini juga fungsinya kenapa? Jadi satu orang satu wedding assistant kalau kami. Jadi dari dealing sampai dengan hari H itu nggak ganti orang. Jadi komunikasi. in charge, PIC lah, PIC. Jadi
dari dealing meeting pertama sampai final meeting itu orangnya Yang sama. pegang cuma orang satu, yang tanggung jawab cuma Makanya satu ya. orangnya banyak di kantor. Oke. Ya, kenapa? Karena pernah kejadian kita nih ngobrol meeting pertama dengan aku, meeting kedua dengan yang lain, Beda lagi meeting ya. ketiga dengan yang lain, itu capek. Ya. Betul. Sekali ngobrol bisa 2-3 jam. Ngulang Terus lagi ngulang nanti. lagi. Terus WO-nya nanya, "Kak, ini gimana?" Lah, Kak, itu kan udah dijelasin. Itu. Terus juga ada MOM, minute of meeting, dan kami nyimpen minute of meetingnya itu di Google Drive sama dalam satu aplikasi. Oke. Jadi nanti harapannya setelah nikah semuanya dari hasil meeting pertama sampai dengan terakhir itu dijadiin story. Jadi kayak album termasuk beberapa foto kayak gitu. Jadi kan sekarang canggih ya AI semua. Ya. Jadi kayak perjalanan, oh meeting itu nyoba baju mana aja kayak gitu. Jadi pas PW itu apa. Jadi kayak jadi album, bukan album foto aja tapi album cerita kalau di keluarga Baba. Makanya kami nggak apa-apa extra cost tapi jauh lebih enak. Karena kalau diskusi sama WO, jam terbangnya dan sebagainya itu jauh lebih enak sih sebenarnya. Nah, sama itu kan before tuh. Pas hari hanya kita ada tim yang memang yang dampingin cewek sama keluarganya. Itu dari subuh. Kalau cewek kan agak ini ya, Lebih agak ribet ya pasti. gitu ya. Jadi lebih ekstra waktunya. Nah, kalau cowok juga sama. Jadi bukan tim kami itu yang langsung datang ke gedung. Enggak. Tapi ada yang dampingi Yang cowok juga. nemenin juga Karena pihak kenapa? cowoknya. Pernah nggak teman-teman ngelihat gini, keluarga cewek udah siap nih nyambut gitu kan, udah Ya. lengkap. Keluarga cowoknya nggak datang-datang. Oh, Masih jalan ya? jalan, macet Nggak ada dan yang sebagainya, ini, nggak ada yang ngehubungin juga, ngarahin. betul. Terus ada juga ceweknya belum siap, cowoknya mau cepet-cepet. Nah, makanya kami kirim satu ke cewek, satu ke cowok supaya apa? Biar kompak, Supaya ya. kompak, ngasih aba-aba. Udah lengkap semua. Ini udah jalan ya, share live. Ya. Sekarang kan pakai share live ya, Enak bukan ya share log ya. sekarang. Udah di mana? Artinya kalau udah deket, si cewek sama panitianya lokasi itu siap-siap. Ya. Jadi bukan yang itu tuh cowok datang, enggak lagi kayak gitu. Jadi kita mengurangi resiko, mengurangi drama dan sebagainya. Nah, sama kami hampir sudah jarang tidak pakai HT intercom. oh. HT itu, nah ini yang aku harus sampaikan sekarang, 2025 jadi kebutuhan. HT yang biasa, maksudnya yang kayak Kabel ya? pakai kabel, Ya. sama yang nggak pakai kabel beda. Oh, oke. Beda Bedanya harganya di mana juga. tuh? Bedanya di mana itu, Kak? Lebih clear, Oke. sama jaraknya. Terus dia nggak terganggu dengan sinyal. Frekuensi Kalau ya. frekuensi, kalau HT biasa, kalau kemarin kan sempat dipanggil oleh Kominfo, itu Ya. berebut sinyal. Betul. Berebut sinyal frekuensi. Nah, kalau itu dia kenapa mahal? Karena dia termasuk Yang beli langsung di sinyal. kuping itu ya? Iya, langsung tinggal turun naik. Itu lihatlah semua postingan keluarga Bapak pasti pakai itu. Dan bukan milih-milih. Kalau yang lain kan job gede baru pakai. Kalau job kecil nggak pakai, nggak. Sekarang Semuanya nggak. Karena diratain memang ya. kami punya dua set, jadi bisa dibagi. Wow, luar biasa. Jadi itu bedanya, mulai dari pelayanan, Benar. SDM, Betul. gitu. Terus ada peningkatan kualitas SDM-nya juga dengan Betul 6 bulan sekali sekali. in-house training ya, Kak? Betul. Terus Semuanya juga, di-review Betul. ya, bukan kayak sembarangan aja udah nikahan orang udah kelar udah enggak, ternyata Ada evaluasi. di-review, ada evaluasi Ada per babak bulan award-nya lagi. juga. dan kan. tiap tahunnya juga ada Baba Award ya. Betul. Wow, Sama luar satu biasa. lagi sih sebenarnya adalah pola kerja WO itu kan beda-beda ya. Kalau di kami, nah ini juga yang sering pengantin sudah ngerasa DP, udah ngerasa booking venue, vendor. Yang kejadian itu vendor. Kak, aku udah make up ini, ternyata belum. Nah, kayak gitu kan. Kalau di kami berani transparan. Misal DP-nya 20 juta misal. Kami di awal udah ngomong 5 sampai 10 jutanya itu ke venue. Terus kami kirim nih ke venue-nya, bookingnya sama DP-nya. Bukti booking sama DP itu kami share ke grup. Ya. Oke. Terus share ke grup, kami save di Google Drive karena kan masih lama tuh. Betul. Nanti takutnya si venue-nya ngomong belum, ini nggak ada karena kan banyak yang timpa-timpa gitu Iya, ya, betul. banyak lah rebutan gitu. Tapi kita punya bukti tadi ya. Kita punya bukti, disimpan di drive. Kalau WO lain masih manual, Betul. kayak buku besar ya kan, Kak? Kayak kertas-kertas ya, kertasnya hilang gimana? Buku akuntansi. Kertas lah ya. akuntansi besar. Dan itu juga keasliannya diragukan karena cuma satu pihak yang nulis. kan? Betul, nggak sekali, bisa benar. di Nggak bisa di-share, double kan? check, Ada buktinya, betul. benar. Sama ke perintilan kayak henna. Jadi makanya vendor yang udah biasa sama kami
udah dapet tuh jadwal 2025 sampai akhir, 2026 udah dapet MC Udah jelas dan ya. sebagainya, udah clear. Sudah Makanya terstruktur kami ya. takut, soalnya ketika mereka udah DP, udah meeting pertama, itu sudah semua udah clear. Yang amanah apa enggak kan di situ dulu. Betul. sih. Itu. Karena dari awal proses kalau sudah jelas ke ujung-ujungnya kan Kebanyakan jelas. Benar. takut, Kak, makeupnya siapa? Itu tenang aja, tim Udah biasa aku ya, hampir kita. salah nyebut ya. Tim inilah Tim ya, ini tim A, gitu. tim A Tapi gitu. nggak ada Instagram, nggak bisa dilihat. Oh gitu. Dekor mana? Itu dekor kami, padahal dekor vendor. Nggak taunya- Bentuknya gimana? Nanti pokoknya cantik. Nggak Nah, ini taunya susah. ini ya. Janji-janji ya. Namanya akhirnya. serabutan ngambil dari mana-mana. Iya benar. Nah Pas itu juga nikahan hati-hati. kan. Kadang kan orang wah murah, ya murah sih murah. Cuman kan nggak bisa karena kan sekarang bedanya dengan dulu tadi disampaikan bahwa akses informasi sekarang kan lebih mudah. Ya. Betul. Nah cuman ini juga minusnya akses informasi lebih mudah akhirnya referensi orang nih agak aneh-aneh. Oh. Tapi semakin tidak lama sesuai semakin budget. membingungkan. Ya. Oke. Kalau aneh ada budget nggak apa-apa, tapi aneh nggak Kita ada ikutin budget ya. kan bisa nyari Pinterest, bisa Ya. nyari TikTok, bisa nyari AI sekarang. Tapi kan. budgetnya 30 kan. All in sudah sama konsumsi. Ya ampun, kalau hari H konsumsinya nggak ada. Nggak, ya baju kan? ini Cateringnya bagus hilang. ya, Iya. dekor ini bagus ya, ini standar kan. Wah, Baik, itu dia. Padahal ya. Kak Wira, boleh deh terakhir singkat padat untuk seluruh calon manten kita yang ada di rumah mungkin yang lagi nonton atau nanti yang akan nonton di via YouTube Pal TV juga terkait dengan pernikahan tanpa ribet dengan solusi yang menggunakan WO, silakan. Oke. Sederhananya, yang pertama kalau 3 hal yang harus diurus duluan kalau teman-teman udah sepakat nikah adalah satu tanggal. Ya. Karena tanggal ini sifatnya ngecek available venue sama vendor, sama kalau di kami itu ada namanya timeline. Jadi teman-teman terukur, apalagi yang sibuk kerja dari awal dealing sampai bulan kedua ngapain. Kapan harus ngurus KUA, tahu kapan nyetak undangan, kapan ngelis undangan, kapan ngurus gedung dan sebagainya itu kita akan buatkan sama-sama. Dah makanya kadang orang tuh nanya press list, nggak tahu Kak belum ada rencana. Nah ini susah. Kalau misalkan itu juga masalah harga, budget kayak gitu. Terus yang kedua yang harus dipastiin adalah gedung. Nah gedung ini boleh teman-teman survei, tapi kenapa ke WO itu kita lebih enak kita per-peran. Kita punya data, ada layoutnya, ada masalah kapasitas yang harus diperhatikan, kemudian parkir, kemudian fleksibel fasilitas tuh kayak oh bawa makanan ini kena charge nggak ya? Atau regulasi yang lain gimana kayak gitu. Karena jangan sampai gini, kami pernah kejadian anaknya srek banget dengan gedung A. Udah DP. Terus kemudian datang nih orang tuanya, ngeliat kirain seneng, nggak taunya nggak seneng. Akhirnya pindahlah gedung yang lain, itu bukan WO yang pindahin orang tuanya. Oh, pindahin sendiri. Kami bilang DP-nya angus, ya nggak apa-apa. Oke. Terus budgetnya selisihnya jauh loh, 20-30 jutaan selisihnya. Ya nggak apa-apa, mama yang tambahin. Nah ini kan susah, makanya kami pun di SOP kami kalau sudah DP bukan berarti langsung DP ke gedung, tapi kami tunggu 2 kali 24 jam. Ya. Siapa tahu Ada perubahan pikiran ya. atau apa, jadi bukan pengen menunda dan sebagainya. Kami harus memastikan. Nah kalau di keluarga Baba boleh sewing bareng namanya. Ya. Hashtag sewing bareng itu kita ngelihat dulu jauh lebih enak dibanding nanya press list di WA dan sebagainya. Nah yang ketiga jangan sampai salah milih WO karena WO memang banyak, beda-beda dan harga juga bervariasi. Cuman yang bisa dipastiin adalah balik lagi jam terbang, bukan meminimalisir newbie dan sebagainya, tapi nikahan ini nggak bisa coba-coba. Yang dihadapi itu banyak, bukan hanya kedua pasangan aja, kedua orang tua aja, kedua keluarga inti aja, tapi yang ribet itu biasanya adalah keluarga besar. Ya. Nah, inilah yang jadi PR. Bisa nggak kira-kira WO-nya itu ngomong, jadi penengah, jadi jubir. Sama pola kerja WO itu kan beda-beda. Jangan sampai teman-teman udah di-link, sampai 6 bulan kemudian pas ditanya, Kak, ini progresnya gimana? Nggak ada catatan, nggak lengkap. Nah, ini yang jangan sampai cari tahu, gali gimana flow work kalau kami itu istilahnya pola kerja si WO itu seperti apa, arsip datanya seperti apa, karena tren 2025 WO itu dipakai sebagai bank arsip.
Ya. Karena kalau ngarsipin sendiri pusing, karena arsip kerjaan lain banyak. Iya, Nah, betul. jadi biarlah urusan wedding WO. Sampai sekarang itu rekening khusus wedding itu bukan rekening pribadi pembayaran. Kalau di kami termasuk email dan sebagainya. Cek deh kalau search di WA pencarian misal keluarga Baba, banyak belum tentu ketemu. Makanya kami pakai email. Kalau di email kan di search Lebih ketemu, tertata, lebih cepat betul. ketemu. Apalagi chat yang udah banyak ya. Benar. Nah, itu makanya datengin aja biarlah repot sedikit, tanya, ngobrol, karena yang dibilang paket standar itu kadang underestimate, hasilnya standar. Ya. Enggak juga Padahal ternyata sebenarnya. enggak, ya. Paket standar itu adalah paket yang sering dipakai orang. Contoh, priwet kok belum dapet? Ya, ada yang nggak pakai priwet tapi nikah. Ya. Nah, kayak gitu. betul. Kak, hotel belum dapat. Ya nggak di nginep hotel juga sebenarnya kan dan sebagainya. Makanya komunikasi yang paling penting, sama satu lagi sih sebenarnya PR di pembayaran. Pembayaran ini jangan sampai teman-teman ke rekening pribadi sih sebenarnya. Ya. Sekarang jauh lebih aman. Kalau di keluarga Baba, salah satu bedanya adalah sudah corporate, rekeningnya juga sudah ke perusahaan, bukan ke wira lagi. Terus pembayarannya juga jelas, terminnya. Nah, kadang di WO nakal, karena dia butuh gali lubang tutup lubang, akhirnya setiap sebulan nagih, alasan vendor yang nanya, padahal vendornya nggak nanya dan sebagainya. Nah, ini perlu teman-teman cari tahu, sabar-sabar, tapi juga jangan kelamaan karena rebutan tanggal. Ya, tentu saja. Dan Karena jangan- keluarga Baba sudah ada Juni 2002. dan tentu saja hati-hati juga kan, karena udah dilihat tadi, jangan sampai kepengennya murah malah tiba-tiba di hari H malah jadi Tapi berantakan. harga itu Ya. sebenarnya nggak lebih dari 10 juta kok sebenarnya. Kalau dicari tahu harga ya, kalau 10 juta masih Total bisa ya? dicari. Yes. Total Total ya, bukan selisih. 1000 pack ya. Bukan. 1000 pack nggak masuk ya. Pemirsa di rumah, itu dia obrolan menarik kita hari ini bersama dengan Kak Wira, founder keluarga Baba, terkait dengan tema kita tren urus pernikahan tanpa ribet. Jadi ini sudah lagi bukan menjadi tren, tapi kebutuhan kita untuk yang apalagi yang punya long distance ya, jarak yang Betul. jauh dengan Sekali. venue yang akan kita nikah, ini salah satu solusi terbaik dengan menggunakan WO. Tapi ingat juga harus dicari tahu nih sumbernya, pengalamannya, Dilihat secara fasilitasnya. detail, betul. Dibandingkan, di compare dengan benar-benar matang. Karena Baik. pernikahan cuma sekali seumur hidup kan, Betul. harusnya ya. Gitu. Harusnya Oh iya, begitu. kita- Oke, nggak tahu Pemirsa kayak di Midun rumah. ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa Halo Palembang ini hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Macam Midun. Dan aku Bica Irica Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sampai jumpa jumpa lagi.